Apa sudah kedengaran suara saya? Sudah, Pak. Ya, jelas. Sudah kelihatan di share screen? Kelihatan, Pak. Sudah ya? Oke. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih atas kesempatan pada pagi hari ini. Kami boleh memuji-muji nama-Mu, kami boleh menyembah-Mu Tuhan. Dan sekarang Tuhan kami rindu Tuhan berbicara kepada kami, Tuhan melawat kami, Tuhan memulihkan hidup kami, agar kami dapat memulihkan hidup orang lain juga. Tuhan dapat memakai kami apa adanya kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu ini, urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, bukakan hati kami semua Tuhan, supaya hati kami bagaikan tanah yang subur, yang siap ditanami dengan benih firman Tuhan yang akan bertumbuh, berbuah, 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat, untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu, dan demi diselamatkannya lebih banyak orang lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua peralatan yang kami pakai Tuhan, baik listrik, juga internet, juga laptop, HP, dijaga, dilindungi Tuhan, sehingga semuanya boleh berfungsi dengan baik, dan ibadah kami ini dapat berjalan dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membaca dari Ayub pasal 42, firman Tuhan dari Ayub pasal 42, ayat 7 sampai 17. Saya bacakan firman Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan. Keadaan Ayub dipulihkan. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar terhadap aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu. Karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu. Sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, dan Zofar orang Naama, lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka. Dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya, dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina.
ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kesia, dan yang ketiga Keren Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada pagi hari ini dipulihkan untuk memulihkan orang lain. Sebagai pendahuluan, dijelaskan dalam Ayub pasal 1 ayat 1 bahwa Ayub itu orang saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Nah, kalau demikian, pertanyaannya, apakah Ayub perlu dipulihkan? Dalam hal apa Ayub perlu dipulihkan? Dikatakan di dalam Ayub pasal 42 ayat 1, Ayub pasal 42 ayat 1, maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ya, Ayub berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Kesalehan Ayub, kejujuran, sikap Ayub takut akan Allah, usaha Ayub menjauhi kejahatan, dapat dikatakan selama ini atas usaha sendiri. Walaupun Tuhan sendiri mengakuinya bahwa tidak ada orang seperti Ayub, ya. Waktu iblis datang ke hadirat Tuhan mau mencobai Ayub,
Ayub, Allah berkata, tidak ada orang seperti Ayub itu yang menjauhi kejahatan, yang jujur, yang takut akan Allah. Maka iblis katakan, coba dia mencobai Ayub. Apakah dia tetap percaya? Apakah dia tetap jujur? Apakah dia takut akan Allah? Apakah dia menjauhi kejahatan? Dan Tuhan izinkan. Nah, Ayub mengatakan di sini, imannya kepada Tuhan hanya berdasarkan apa kata orang. Ya, ini pengakuan Ayub. Dan ketika Tuhan berbicara langsung kepada Ayub, dia menyadari dosanya, dia mencabut semua perkataannya, dan dengan menyesal duduk dalam debu dan abu. Ayub bertobat sungguh-sungguh, termasuk mencabut perkataannya dalam mengutuki hari kelahirannya. Coba kita lihat Ayub pasal 3, ayat 1, ayat 11, ayat 16. Ayub berkata firman Tuhan berkata demikian. Sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Ayat 11. Mengapa aku tidak mati waktu aku lahir, atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? Ayat 16. Atau mengapa aku tidak seperti anak gugur yang disembunyikan, seperti bayi yang tidak melihat terang? Ya. Walaupun Ayub orang saleh, orang jujur, orang yang menjauhi kejahatan, ada juga dosanya. Ada juga dosanya. Dia mengutuki hari kelahirannya. Ya. Ayub harus mendoakan teman-temannya yang menuduh dia pasti berdosa besar. Maka hartanya habis semuanya, anak-anaknya mati semuanya, tubuhnya gatal-gatal dan luka-luka seluruhnya. Meskipun teman-temannya tidak berkata benar seperti Ayub, dia harus mendoakan teman-temannya. Dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Tadi kita sudah baca ayat yang ke-9. Nah, seperti Ayub mengakui dosanya, Paulus juga mengakui bahwa di antara semua orang berdosa, dialah yang paling berdosa. 1 Timotius 1 ayat 15. Nah, sebagai aplikasi Bapak Ibu Saudara, apakah kita sudah bertobat sungguh-sungguh? Mungkin kita dari latar belakang keluarga yang baik-baik saja, ya. Tapi firman Allah berkata bahwa semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Allah. Kita semua perlu bertobat. Kita semua perlu berjumpa dengan Allah dan menerima firman-Nya yang menjadikan kita baru, yang menguduskan kita, yang mengubah hidup kita. Sebagai kesaksian ya, saya dulu untuk menyelesaikan SMP, SMA saya pulang dari sekolah, saya narik becak, pulang dari narik becak, jaga kedai, pulang dari jaga kedai, jaga kebun. Setelah itu hari Sabtu dan hari Minggu saya menjadi tukang sapu gereja.
selama 5,5 tahun saya menjadi tukang sapu gereja. Nah, jadi dulu banyak orang yang memuji-muji saya. Mereka katakan anak ini baik, rajin, jujur. Kenapa? Karena waktu saya menyapu gereja, saya menemukan cincin. Cincin yang cukup berat, cukup besar. Lalu saya kembalikan itu ke kantor gereja. Jadi diumumkanlah siapa yang mempunyai cincin ini. Tukang sapu kita menemukannya. Lalu wah, orang berkata, jujur sekali dia ya, baik sekali dia ya, rajin sekali dia ya. Nah, tapi suatu waktu tahun 72, ketika pendeta Detmar Seneman dari Batu Malang datang ke gereja kami memberitakan firman Allah bahwa semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Pada saat itu saya sadar saya orang berdosa, banyak dosa saya, dan saya minta kepada pendeta Detmar Seneman mendoakan saya kepada Tuhan. Dan saat itulah saya menyerahkan diri kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, apakah kita merasa diri orang baik, orang saleh, orang jujur? Pertanyaannya, apakah kita sudah bertobat sungguh-sungguh? Karena semua kita adalah orang berdosa. Apakah kita sudah sungguh-sungguh bertemu dengan Tuhan? Apakah kita sudah yakin dosa kita sudah diampuni? Kalau kita mati, apakah kita yakin kita pasti masuk surga? Poin yang kedua, siapa yang memulihkan hidup Ayub? Kita membaca Ayub 42 ayat 10 sampai 12. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan, dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 16.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, dan yang kedua Kesia, dan yang ketiga Kerenhap. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberikan ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudaranya laki-laki. Dan sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Nah, lalu Tuhan
memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat daripada segala kepunyaannya dahulu. Hidup Ayub dipulihkan sehingga hidupnya berkelimpahan. Lebih daripada sebelumnya, ia mendapat 14.000 ekor kambing domba, 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, 1.000 keledai betina. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Pertama bernama Yemima, kedua Kesia, dan ketiga Keren Hapuk. Ya. Dikatakan di seluruh dunia tidak ada orang-orang yang secantik anak-anak Ayub. Dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Ayub mendapat umur panjang 140 tahun lagi setelah pemulihan itu. Luar biasa ya. Ayub melihat anak cucunya sampai keturunan keempat. Saya dengan Ibu Simadiah Sembiring almarhumah sebenarnya rindu juga melihat keturunan kami sampai keturunan ketiga, keempat, begitu ya. Tapi Tuhan berkehendak lain sehingga Tuhan memanggil dia kembali kepadanya tanggal 8 Oktober yang lalu. Nah, seperti Ayub dipulihkan dan diberkati, kita melihat saat ini ada Saifuddin Ibrahim, latar belakang bukan orang percaya pada Tuhan Yesus. Dia kemudian bertemu dengan Tuhan. Ya. Dia dipulihkan, dia diberkati Tuhan sedemikian rupa sehingga dia pun menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, sebagai aplikasi, apakah hidup kita sudah dipulihkan dan diberkati oleh Tuhan sehingga kita pun menjadi berkat bagi banyak orang? Sebagai kesimpulan, setiap kita perlu dipulihkan. Sekalipun kita berlatar belakang orang-orang yang baik-baik saja, latar belakang orang yang jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan seperti Ayub. Hidup yang dipulihkan akan menjadi berkat bagi banyak orang yang juga perlu dipulihkan. Ya, seperti Ayub berdoa untuk sahabat-sahabatnya yang menuduh dia orang yang berdosa besar. Dia harus mendoakan mereka. Hubungannya dengan teman-temannya itu pun dipulihkan. Dan saya percaya Ayub menjadi berkat bagi begitu banyak orang, bahkan bagi kita saat ini. Luar biasa. Ya. Biarlah kita mengizinkan hidup kita dipulihkan oleh Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati hidup kita. Supaya kita juga dipakai Tuhan memulihkan hidup banyak orang. Kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih atas bagian firman Tuhan yang tertulis tentang Ayub. Ayub orang yang saleh, orang yang jujur, yang menjauhi kejahatan. Tetapi juga dia orang berdosa. Karena firman Tuhan berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tuhan,
Mungkin kami berpikir bahwa kami juga orang saleh, orang yang jujur, orang yang baik-baik saja. Tapi kami semua memerlukan pertobatan. Kami semua memerlukan pemulihan dari Tuhan. Tuhan, pulihkanlah hidup kami. Perbaharuilah hidup kami. Jadikanlah kami manusia baru. Jadikanlah kami anak-anak Allah. Tuliskanlah nama kami di dalam kitab kehidupan yang kekal di sorga. Supaya ketika Engkau datang nanti, nama kami dipanggil, kami ada di situ Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.